Pernah nggak sih ngerasa kemampuan bahasa asing kamu tuh kayak mandek di situ-situ aja, udah belajar berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, tapi kok rasanya nggak ada kemajuan yang berarti? Nah, di sini kita bakal bongkar rahasia gimana caranya keluar dari fase stagnan itu dan langsung melesat menuju kelancaran. Yuk, kita mulai! Kamu pasti pernah ngerasain ini kan? Setiap hari udah latihan, ngulang-ngulang kalimat, nonton film, tapi pas mau ngomong beneran, kok kayaknya nggak ada peningkatan sama sekali? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan ternyata ada alasan ilmiah di balik semua ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, stagnasi kelancaran. Kita bakal lihat kenapa sih latihan yang sering kita lakukan itu malah nggak membawa kita kemana-mana. Nah, kutipan ini tuh ngenena banget. Coba deh direnungin. Saat sebuah latihan terasa gampang, misalnya cuma meniru kata per kata tanpa mikir, otak kita itu berhenti bekerja keras. Ternyata, kenyamanan itu justru jadi musuh terbesar dari kemajuan kita. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Zona nyamanmu adalah tempat di mana kelancaranmu mati suri. Kalau latihanmu nggak terasa sedikit susah, atau mungkin sedikit aneh dan bikin nggak nyaman, kemungkinan besar kamu sebenarnya nggak belajar seefektif yang kamu kira. Terus, solusinya gimana dong? Jawabannya ada di sebuah konsep yang disebut latihan mendalam atau deep practice. Dan inilah kunci yang bakal membuka kelancaran berbahasamu. Coba kita lihat perbedaannya. Latihan umum yang biasa kita lakukan itu sifatnya pasif. Kita cuma nerima informasi atau ngulang-ngulang doang. Nah, latihan mendalam itu kebalikannya. Dia aktif. Kita menciptakan sesuatu, berimprovisasi, dan sengaja mendorong diri kita keluar dari zona nyaman. Disinilah keajaiban itu terjadi. Gampangnya gini deh, latihan mendalam itu adalah saat kamu secara aktif mencoba mengekspresikan idemu sendiri. Ingat ya, idemu sendiri bukan cuma mengulang, lalu kamu dapat umpan balik langsung buat memperbaiki kesalahan dan belajar hal-hal baru. Nah, metode ini tuh sebenarnya dibangun di atas dua pilar yang kuat banget tapi juga simple. Pertama, kamu harus menantang dirimu untuk berbicara secara spontan. Kedua, kamu harus pakai umpan balik atau feedback buat mempercepat prosesnya. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, langkah pertama, berbicara spontan. Ini bukan lagi soal mengulang kalimat orang lain, tapi tentang menciptakan kalimatmu sendiri. Jadi, gimana caranya? Gini, daripada cuma meniru kalimat yang kamu dengar, coba deh ubah beberapa katanya. Atau kembangkan idenya pakai opinimu sendiri. Cara paling gampang buat mulai? Ya ngobrol aja sama AI tentang topik apapun yang kamu suka. Beneran, segampang itu. Dan ini yang perlu banget kamu ingat. Awalnya pasti akan terasa aneh. Kamu bakal bikin banyak kesalahan. Tapi perasaan gak nyaman itu justru bukti kalau otakmu lagi kerja keras, lagi membentuk koneksi-koneksi baru, dan benar-benar lagi belajar. Jadi, nikmati aja rasa sulitnya. Itu tandanya bagus. Nah, sekarang kita masuk ke langkah kedua, umpan balik dari AI. Anggap aja ini jalan pintasmu menuju kelancaran. Ini yang mengubah latihan biasa jadi kemajuan yang nyata. Coba deh pikirin ini. Banyak banget orang yang udah pakai bahasa asing bertahun-tahun, tapi levelnya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena mereka nggak pernah dapat umpan balik. Mereka terus-menerus membuat kesalahan yang sama. Nah, umpan balik inilah yang jadi akseleratornya, yang jadi pendorongnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Kita bakal bahas dua teknik AI yang super ampuh buat tata bahasa dan kosakata, yang bisa langsung kamu coba setelah ini. Teknik pertama ini namanya teknik reward atau hadiah. Tujuannya simple, belajar tata bahasa secara alami lewat contoh, bukan ngapalin rumus-rumus yang bikin pusing. Jadi kamu ngomong, terus AI kasih versi yang lebih bagusnya. Gini cara kerjanya. Kamu coba aja ceritain sesuatu, ngomong apa adanya, meskipun tata bahasanya masih berantakan. Misalnya kamu bilang kalimat kayak gini, ini kan upaya yang tulus buat komunikasi, walaupun masih banyak salahnya, dan itu nggak apa-apa. Nah, disinilah keajaibannya. AI nggak cuma nunjukin di mana salahmu, dia langsung kasih kalimat versi benar dan alami yang bisa kamu pakai. Tugasmu sekarang tinggal meniru versi yang udah bagus ini. Ini jauh lebih gampang dan lebih nempel di otak daripada ngafalin aturan tata bahasa. Oke, selanjutnya buat kosakata, kita pakai yang namanya teknik echo atau gema. Intinya adalah secara aktif menangkap dan langsung menggunakan kata atau frasa baru yang kamu dengar dari AI di percakapan yang sama. Coba perhatiin deh. Di sini chatbotnya pakai frasa sangat wajar untuk merasa stres sesekali.
Ini kan frasa yang kedengarannya alami banget yang mungkin belum pernah kamu pakai sebelumnya. Terus di jawabanmu selanjutnya, kamu langsung mengemakan atau mengeko frasa itu. Nah, ini kuncinya. Dengan melakukan ini, kamu secara aktif memindahkan kosakata baru dari yang tadinya cuma kamu dengar, jadi beneran kamu pakai. Ini bikin kosakatanya jadi lebih cepat nempel di otak. Nah, ini ada satu tips pro yang berguna banget. Kadang-kadang kan AI itu kalau jawab panjang banget. Jangan ragu buat menyela atau memotongnya. Ingat, tujuan utamanya adalah supaya kamu yang latihan ngomong, bukan cuma dengerin AI ngoceh. Oke, jadi mari kita rangkum semuanya. Jalan menuju kelancaran itu ternyata bukan soal latihan lebih keras, tapi soal latihan lebih cerdas. Intinya, cuma ini yang perlu kamu ingat. Pertama, tantang dirimu untuk menciptakan kalimat-kalimatmu sendiri, bukan cuma niru. Kedua, manfaatkan AI buat dapat umpan balik instan biar kamu bisa langsung memperbaiki diri. Kombinasi dua hal inilah yang kita sebut latihan mendalam. Jadi, tantangannya sekarang ada di tanganmu. Jangan cuma nonton ini terus dilupain gitu aja. Coba deh buka aplikasi chatbot favoritmu, pilih satu topik, dan mulai aja ngomong. Kalimat pertamamu nggak harus sempurna kok, yang paling penting adalah kamu memulainya. Selamat mencoba!